Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Yulianti Andari, mahasiswi Public Relation Vikomunisba 2015. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi Psikiater dengan Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menyampaikan konteks penelitian dari skripsi saya. Ada beberapa poin. Yang pertama di sini kurangnya akses sosialisasi mempengaruhi stereotipe publik terhadap penyakit skizofrenia itu sendiri. Nah, jadi pengaruh stereotipe publik ini sendiri mempengaruhi juga tingkat kesembuhan pada pasien skizofrenia. Kemudian poin yang kedua, pendekatan komunikasi membantu proses berpikir pasien. Karena pada rangkaian simptom skizofrenia sendiri ini sangat kompleks sehingga terjadi perubahan perilaku pada pasien skizofrenia. Kemudian yang selanjutnya di poin ketiga ada pengaruh perlakuan buruk dalam realitas hidup pasien. Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa, khususnya penyakit skizofrenia sendiri. Nah, ini yang menyebabkan banyaknya pasien-pasien atau penderita skizofrenia di pedesaan atau pedalaman yang masih awam terhadap penyakit gangguan mental, sehingga keluarga itu memasung pasien skizofrenia itu sendiri. Kemudian poin yang keempat, ada pengaruh gaya komunikasi psikiater terhadap tingkat kesembuhan pasien. Nah, dengan adanya gaya komunikasi antara pribadi ini berpengaruh terhadap tingkat kesembuhan pasien. Nah, di antaranya tingkat kekambuhan menjadi menurun. Kemudian gaya komunikasi psikiater terhadap pasien ini juga membentuk motivasi diri pada pasien, kemudian membangun rasa kepercayaan diri kepada pasien, dan serta memberi penilaian dan dukungan positif terhadap pasien skizofrenia untuk kembali sembuh dan kembali hidup bersosialisasi dengan masyarakatnya. Kemudian di sini fokus penelitian saya berfokus kepada bagaimana komunikasi antar pribadi psikiater dengan pasien skizofrenia tersebut. Nah, kemudian pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana kegiatan komunikasi tersebut dan kemudian apa hambatan yang ditemukan di lapangan dan mengapa menggunakan komunikasi antar pribadi seperti itu. Kemudian di sini kegunaan penelitiannya, secara teoritis kegunaan penelitian saya ini bermanfaat bagi kajian ilmu, khususnya ilmu komunikasi, khususnya bidang kajian PR yang membahas tentang komunikasi antar pribadi yang kemudian menjadi pengetahuan baru yang datang dari orientasi pemahaman baru, seperti itu. Kemudian dilihat dari kegunaan praktisnya, penelitian saya juga memberi gambaran ilmiah bagi pengaplikasian teori komunikasi pada ilmu medis, sehingga ini juga bisa dijadikan saran untuk pihak RSJ atau rumah sakit jiwa sebagai bahan evaluasi untuk proses penyembuhan penyakit pada pasien skizofrenia itu sendiri. Kemudian kerangka pemikirannya di sini yang saya teliti komunikasi antar pribadi yang menggunakan studi kasus ini menggunakan desain penelitian tipe single analysis dari Robert Kayin yang menghasilkan pengetahuan berupa kegiatan komunikasi antar pribadi yang dilakukan psikiater dalam upaya penyembuhan pasien. Kemudian poin keduanya mengetahui hambatan yang ditemui dalam upaya penyembuhan tersebut, dan yang terakhir dapat mengetahui penggunaan komunikasi antar pribadi itu dalam memotivasi pasien skizofrenia sendiri. Nah, itu ditemukan dari pembahasan yang membahas psikiater dengan pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Kemudian metodologi penelitian saya ini menggunakan metodologi kualitatif dengan perspektif studi kasus Robert Kayin tipe 1, yaitu single case analysis. Kemudian paradigma yang saya gunakan adalah paradigma konstruktivis yang mengutamakan subjektivitas narasumber sebagai key informannya. Kemudian hasil temuan penelitian saya dalam skripsi ini, yang pertama saya jadi mengetahui proses komunikasi dan dalam proses penyembuhan antara psikiater dengan pasien skizofrenia yang membuka diri pada saat berkomunikasi dengan pasien dan bersikap realistik. Orang dengan gangguan penyakit jiwa skizofrenia ini diskoneksi dengan kenyataan, sehingga diperlukan sikap yang realistik.
Kemudian psikiater juga menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada pasien dengan bersikap merasa setara dengan pasien. Kemudian membangun konsep diri, kemudian saling menerima dan saling mendukung. Nah, dalam penelitian ini juga saya menemukan hambatan, yaitu adanya hambatan seperti kurangnya dukungan dari instansi pemerintah, seperti dinas yang bersangkutan, kemudian adanya keterbatasan dana atau faktor kemiskinan untuk memenuhi obat-obatan pasien dan biaya perawatan di rumah sakit. Kemudian adanya noise eksternal juga seperti stigma negatif masyarakat, kemudian keterbatasan pengetahuan terhadap penyakit gangguan mental, khususnya penyakit skizofrenia. Kemudian dari situ juga saya menemukan temuan penelitian mengapa harus menggunakan komunikasi antar pribadi, karena ingin menciptakan orientasi, kemudian adanya pertukaran efek eksploratif dan sehingga proses penyembuhan pasien lebih cepat dan lebih efektif, seperti itu. Dan yang terakhir, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari skripsi saya. Yang pertama, kegiatan komunikasi antar pribadi ini dilakukan berupaya untuk menyembuhkan pasien skizofrenia dengan saling membuka diri serta berusaha untuk bersikap realistik. Kemudian dari skripsi ini juga, saya jadi mengetahui hambatan yang ditemui, yaitu kurangnya dukungan dan akses sosialisasi dari instansi pemerintah atau dinas yang bersangkutan, serta adanya keterbatasan dalam penanganan pasien skizofrenia. Dan hal ini yang mengakibatkan terhambatnya proses penyembuhan pada pasien. Kemudian, di poin yang terakhir dari kesimpulan skripsi saya, psikiater menggunakan komunikasi antar pribadi ini karena ingin menciptakan orientasi pada pasien skizofrenia, yaitu saling merasakan hubungan yang baik, kemudian menciptakan pertukaran efek eksploratif yang dapat menciptakan rasa percaya diri dan meningkatkan motivasi diri pada pasien skizofrenia. Sekian dan terima kasih.